Gunung Takao di Jepang, kayaknya dari sumber ini gunungnya tuh populer banget ya buat wisata. Nggak yang ekstrem-ekstrem banget, tapi tergantung kita pilih jalur mana gitu ya. Nah, tujuan kita sekarang mau coba mengupas tuntas pilihan rutenya. Terus ada fasilitas unik kayak lift atau cable car. Itu sama, apa aja sih yang menarik di sana? Langsung dari sumbernya nih. Yuk, kita mulai aja. Iya, yang menarik dari Takau ini, dari catatan yang Anda bagikan, itu kelihatan banget gimana pengalamannya tuh bisa disesuaikan sama kita maunya gimana. Pilihan rute sama transportasinya itu loh. Itu bener-bener bisa ngubah cara kita nikmatin gunung ini. Kayak gabungan antara gampang diakses, tapi tetap ada tantangannya juga. Betul, betul. Nah, di catatan ini kan disebut ada 6 rute utama ya. Trail satu katanya paling umum, cocok gitu buat pemula, tapi ada juga trail 6 yang katanya paling susah. Wah, trail 6 ini bahkan penulis catatannya sendiri belum nyoba ya. Ini pasti langsung ngaruh ke persiapan dong kan? Oh jelas, detail banget kok di catatannya soal ini. Kalau trail satu, ya pakai baju outdoor nyaman sama sepatu yang nggak licin aja cukup katanya. Nggak harus sepatu gunung. Tapi begitu milih trail 3 atau 4, nah itu udah mulai disaranin pakai sepatu gunung beneran, mungkin sama trekking pole, soalnya jalurnya tanah. Apalagi trail 6, itu perlu perlengkapan lebih lengkap lagi. Sepatu waterproof penting banget katanya, soalnya jalurnya bisa ya gitu berlumpur banget. Jadi Takau ini walau populer, tetap nuntut kita siap-siap sesuai pilihan jalur sih. Hmm, menarik. Tapi di sisi lain, soal logistik kayak makan minum gitu, kok kayaknya gampang banget ya di sana. Catatannya bilang banyak kios, kafe, bahkan vending machine ya. Iya, ada vending machine. Harganya sekitar 200-500 yen katanya. Dan itu ada di sepanjang jalur, bahkan sampai dekat puncak loh, dekat pusat informasi. Wah, jadi nggak perlu bawa bekal banyak-banyak dong. Jadi fokusnya bisa lebih ke nikmatin pemandangan ya, bukan cuma soal bertahan hidup. Persis. Makanya suasana di puncaknya pun katanya lebih kayak tempat piknik. Rame orang, apalagi pas liburan. Mau ngomong-ngomong soal kemudahan nih, selain logistik, ada lagi yang khas Takao banget, terutama di Trail One ya, yang bisa potong waktu pakai cable car atau chairlift itu. Oh ya, itu salah satu fitur utamanya. Bisa hemat waktu sekitar 40 menit lah. Tiketnya sama katanya, 490 yen sekali jalan atau 950 yen PP. Tapi, bedanya apa sih antara cable car sama chairlift itu? Pengalamannya pasti beda kan? Banget. Catatannya ngejelasin cukup detail. Kalau cable car kan kereta gantung tertutup gitu ya. Jadi ya lebih enak kalau takut ketinggian atau pas cuaca lagi kurang bagus. Tapi ya gitu, kalau lagi rame, antriannya bisa lumayan katanya, nunggu naik turunnya. Nah kalau chairlift, itu kursi terbuka. Jadi lebih kerasa anginnya, pemandangan hutannya lebih dapet. Antriannya mungkin lebih cepat, tapi ya itu, kalau hujan atau angin kencang, biasanya dihentikan operasinya. Harus hati-hati juga ya kalau naik chairlift jangan sampai barang jatuh. Nah, itu ditekankan banget di catatannya. Ada sih jaring pengaman di bawah di beberapa bagian, tapi kalau udah jatuh, apalagi HP gitu ya, wah susah banget diambilnya lagi, bahkan sama petugas. Jadi, pilihan transportasi ini aja udah nunjukin gimana Takau tuh masih opsi buat tingkat kenyamanan yang beda-beda. Iya juga ya. Menarik sih gimana fasilitas modern gini bisa nyatu sama pengalaman alam. Terus, selain itu, ada hal unik lain nggak di sepanjang jalur? Kayak makanan khas gitu? Dango ya disebutnya? Iya, dango. Itu kayaknya wajib coba kalau ke sana. Semacam bola-bola rice dumpling ditusuk sate gitu. Terus dipanggangnya unik, pelan-pelan di atas jerami sambil dioles saus terus-terusan. Harganya sekitar 350-500 yen. Wah, kedengerannya enak ya. Cara manggangnya itu loh pakai jerami. Pasti ada aroma khasnya ya. Ini contoh bagus gimana budaya sama, ya sedikit komersial gitu, nyatu sama pendakiannya. Terus, ada lagi kuil Yakuwoin, itu juga di Trail satu. Oh ya, kuil Yakuwain, yang katanya ada hubungannya sama Tengu itu kan, makhluk mitologi Jepang yang di salah satu patungnya ada paruh kayak burung gitu ya. Malah dihubungin sama karakter anime juga di catatannya. Betul, betul. Ya, kemiripan visual mungkin ya. Keberadaan kuil sebesar itu di jalur pendakian jelas nambahin dimensi lain ke pengalaman di Takao. Jadi nggak cuma alam aja, tapi ada sentuhan sejarah, spiritualitas, Jadi paket lengkap ya? bisa dibilang gitu.
Apalagi kalau cuacanya pas bagus, dari puncak bisa lihat Gunung Fuji, wah itu bonus banget sih. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari catatan ini, Gunung Takau itu kayaknya nawarin paket yang unik banget ya. Aksesnya gampang, bahkan ada pilihan transportasi modern kayak lift, tapi tetap ada jalur yang menantang buat yang mau lebih serius. Terus ada jajanan khas kayak dango, ada situs budaya penting kuil Yakuoin dengan cerita Tenggunya, plus potensi pemandangan Fuji. Benar-benar campuran antara alam, kenyamanan modern, sama budaya ya.